Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-7 ini bersama saya Hasan Basri, mata kuliah Akhlak Tasawuf. Kita akan membahas akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Materi ini penting karena akhlak bukan hanya teori, tetapi menjadi ukuran kematangan pribadi seorang muslim, terutama bagi mahasiswa hukum keluarga Islam yang kelak berhubungan dengan persoalan keluarga, masyarakat, dan keadilan. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, menjelaskan contoh perilakunya dalam kehidupan akademik dan sosial, serta merefleksikan strategi pengendalian diri. Jadi tujuan pembelajaran kita bukan sekedar menghafal istilah, tetapi melatih kesadaran untuk memperbaiki perilaku. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Ia menunjukkan perilaku yang baik, bersih, dan sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam perspektif tasawuf, akhlak mahmudah lahir dari jiwa yang terus dibersihkan melalui tazkiyatun nafs. Orang yang memiliki akhlak berusaha menjaga niat dan perilaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh kasus akhlak mahmudah adalah jujur, amanah, tawadu, istiqomah, dan adil. Jujur berarti berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Amanah berarti dapat dipercaya. Tawadu berarti rendah diri. Istiqomah berarti konsisten dalam kebaikan. Adil berarti menempatkan sesuatu secara proporsional. Nilai-nilai ini sangat penting bagi mahasiswa dan calon praktisi hukum keluarga Islam. Sebaliknya, akhlak mahmudah adalah akhlak tercela. Akhlak ini muncul ketika hawa nafsu, ego, iri hati, amarah, dan keinginan dipuji tidak dikendalikan. Akhlak mazmumah dapat merusak hubungan sosial, menurunkan kepercayaan, dan melemahkan integritas akademik. Karena itu, tasawuf mengajarkan latihan jiwa agar manusia mampu mengenali dan mengendalikan sifat buruk dalam dirinya. Contoh akhlak mazmumah antara lain riya, takabur, hasad, ghadab, dan ghibah. Riya adalah berbuat baik agar dipuji. Takabur adalah merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Hasad adalah iri terhadap nikmat orang lain. Ghadab adalah marah berlebihan. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Semua ini perlu dikendalikan melalui kesadaran spiritual dan pembiasaan akhlak. Mari kita lihat sebuah kasus sederhana. Ada mahasiswa yang aktif di kelas, tetapi sering merendahkan pendapat teman dan mengunggah prestasinya semata-mata untuk mencari pujian. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa keaktifan belajar adalah perilaku positif, tetapi merendahkan orang lain dan mencari pujian dapat menjadi tanda takabur atau riya. Disinilah pentingnya membedakan tindakan baik dan niat yang belum tentu baik. Untuk mengendalikan akhlak mazmumah ada beberapa strategi. Pertama, muhasabah. Apa itu? Yaitu menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Yang kedua, muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ketiga, menjalankan lisan dan tulisan. Keempat, memilih lingkungan yang baik. Kelima, membiasakan amal kecil secara konsisten. Akhlak baik tidak terbentuk dalam suatu hari, tetapi melalui latihan yang terus-menerus. Sekarang mari kita melakukan refleksi. Akhlak mahmudah apa yang perlu kita kuatkan? Akhlak mazmumah apa yang sering muncul dalam diri kita? Apa kebiasaan kecil yang bisa kita mulai minggu ini? Siapa yang dapat kita jadikan teladan akhlakul karimah? Refleksi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk membangun kesadaran agar kita menjadi pribadi yang baik. Sebagai penutup, akhlak mahmudah adalah hasil dari latihan jiwa, sedangkan akhlak mazmumah adalah ujian yang harus dikendalikan, tugas yang harus dikendalikan. Jadi tugas mahasiswa adalah membuat resume singkat dan refleksi tentang strategi pengendalian akhlak mazmumah dalam kehidupan akademik, keluarga, atau sosial. Semoga materi ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih berakhlakul karimah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.